Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Santoso dengan nomor induk mahasiswa 2019 05103117 ingin mempresentasikan tentang pemikiran politik Muhammad Abduh. Oke. Berlabuhnya modernisasi dalam dunia Islam dipandang suatu tantangan di balik kebutuhan mendesak dalam merespon kondisi kehidupan umat yang semakin jauh terbelakang. Rekonstruksi tradisi serta ajaran Islam yang menjadi warisan masa lalu menjadi kebutuhan mendesak agar kesucian tradisi serta ajaran Islam dengan zaman yang selalu menuntut perubahan menjadi nyata. Tetapi upaya tersebut kadangkala mesti berhadapan dengan gugusan karang terjal dogmatisme agama yang dipegang dengan kokoh oleh sebagian generasi Islam. Padahal runtuhnya imperium Islam yang diakhiri dengan tumbangnya Turki Utsmani pada dekade awal abad 20 adalah bukti nyata dan menjadi kaca benggala yang menyejarahkan melampaui ruang dan waktu. Peristiwa tersebut pantas menjadi refleksi serta catatan penting dalam mana umat Islam memetik pelajaran berharga sebagai upaya mengejar ketertinggalan terhadap Barat. Oleh karenanya, Abduh hadir sebagai tokoh yang memodernisasi Islam dan selalu mengkampanyekan perubahan dengan lara yang sehat, bukan dengan berpangku tangan pada dogmatisme keagamaan dan mengesampingkan nalar. Kampanye perubahan dapat dilihat dari bagaimana Abduh ingin melakukan penyesuaian prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan dalam syariah dengan kondisi kehidupan pada setiap generasi. Kemudian gerakan politik Abduh dalam politik Mesir yang gersang menjadi warna tersendiri untuk mempelajari sepak terjang Abduh. Oke, dimulai dari biografi. Muhammad Abduh bin Hasan Khairullah lahir di sebuah dusun di dataran delta Sungai Nil, tepatnya di Mahalat Nasr, Kabupaten Al-Bukairah pada tahun 1849 Masehi. Abdul lahir dari sebuah keluarga yang tidak tergolong kaya tetapi terkenal agamis. Selain suka menolong, kekokohan keluarganya dalam beragama disertai ilmu keagamaan yang mumpuni membuat keluarga Abdul dikenal baik di lingkungan masyarakat sekitar. Di sisi lain, walaupun keluarga Abdul tergolong agamis, tetapi tradisi Arab jahiliyah masih diadopsi dalam keluarga Abdul. Hal ini dapat dilihat dari perilaku ayah Abdul yang berpoligami, seperti kebanyakan anak yang lahir dalam keluarga poligami kesulitan hidup menjadi derita Abdul sejak kecil. Hal itulah yang kelak menjadi pengaruh pemikirannya tentang perlunya pembaharuan keluarga dan hak-hak wanita. Sebagai bagian dari keluarga yang cinta terhadap ilmu, lebih-lebih ilmu agama, Abdul kecil sangat tekun belajar menulis dan membaca. Walaupun belajar di rumah atas asuhan orang tuanya, tetapi semangat keingintahuannya tak pernah pupus. Di usianya yang relatif muda, Abdul giat membaca dan menghafal Al-Quran sehingga ketika usianya menginjak 7 tahun, Abdul sudah hafal Al-Quran dengan baik. Bahkan salah seorang penulis biografinya mencatat bahwa meskipun Abdul tidak pernah belajar di lingkungan sekolah Al-Quran, Abdul tidak pernah mengalami keraguan dan melantunkan ayat-ayat Al-Quran yang dibutuhkannya. Lalu menginjak usianya yang ke-13 tahun serta bekal pendidikan rumah-rumahan, Abdul dikirim ke Masjid Ahmadi yang terletak di Tanta untuk menimba ilmu tajwid dan ilmu pengetahuan lainnya. Sebagai tempat ibadah sekaligus merangkap tempat pendidikan, Masjid Ahmadi memang tidak semegah dan seterkenal Universitas Al-Azhar di Mesir. Tetapi dari sumber daya dan kepiawaiannya dalam mendidik siswa, lebih-lebih persoalan tentang Al-Quran, Masjid Al-Mahdi dipandang satu tingkat berbeda di bawah Al-Azhar. Pengalaman pertama Abdul kecil di lembaga tersebut dalam upayanya menghafal dan memberikan ulasan serta memahami Al-Quran untuk kemudian menjadi sebuah produk hukum membuat Abdul kecil jenuh, sebab sistem pengajaran yang dibangun serta penerapan pengajarannya jauh dari apa yang Abdul impikan atau Abdul harapkan. Karena merasa mandul dalam berpikir dan dambaan kebahagiaan dalam belajar tidak dirasakannya, akhirnya Abdul kecil meninggalkan Masjid Ahmadi itu dan bertekad untuk tidak kembali pada kehidupan akademisnya di masjid tersebut.
Dalam kondisi yang tidak karuan, Abdul kecil pulang ke kampung halamannya menjadi seorang pemuda dusun dengan keruwetan hidup di tengah keluarga yang berpoligami, membuat Abdul di usia 16 tahun mengambil keputusan final yang terlalu dini dan berani, yaitu menikah dengan seorang gadis. Abdul mencoba mengakhiri waktu lajangnya dengan segenap kekecewaan dalam hidup sepulang dari penggembaraan intelektualnya untuk membangun suatu kehidupan baru dengan mahligai rumah tangga. Lalu Abdul bertemu dengan kerabat ayahnya Abdul bernama Darwisi Qadar. Darwisi Qadar adalah seorang syekh sufi dari tarekat Syadili. Darwisi memberikan pandangan-pandangannya terhadap Abdul. Sederet mutiara sufi terlontar dalam percakapan-percakapan lepas tersebut. Abdul yang telah sekian lama meninggalkan dunia berpikir atau dunia akademis menjadi kembali tercerahkan. Perjumpaannya Abdul dengan Darwisi membuat kiat intelektual Abdul menjadi bersemi, bergebu-gebu kembali. Darwisi masuk dalam kehidupan Abdul dan menjadi guru spiritualnya di tengah galaunya kehidupan Abdul saat itu. Darwisi terus-menerus menyirami Abdul dengan berbagai macam keilmuan. Abdul tidak hanya menerima pelajaran tentang bagaimana dunia sufi dari Darwisi, tetapi pelajaran etika dan moral serta praktik kezuhudan dalam dunia sufi. Memang tidak terlalu lama Abdul bersama Darwisi, tetapi dari pertemuan tersebut Abdul seakan menemukan ruh baru serta semangat yang menggebu-gebu dalam mengarungi lautan keilmuannya. Dengan tasawuf, rasa haus Abdul terhadap masa keputusannya seakan sirna. Abdul menjadi lebih tertarik untuk masuk dalam kehidupan dalam dunia tasawuf. Abdul sempat melakukan zuhud walau sesaat. Hal tersebut dilakukan oleh Abdul sebagai bentuk keterasingan dirinya menyikapi ajaran tasawuf yang secara lahiriah menurut Abdul banyak hal yang perlu dikritisi. Nasihat Darwisi mengakhiri sikap zuhud Abdul untuk meninggalkannya. Lalu akhir dari perjalanan spiritualnya dalam dunia tasawuf. Setelah keluar dari kezuhudannya, membuat Abdul semakin bergairah untuk menjalani berbagai ilmu pengetahuan. Pada saat itulah Abdul merasa berada di simpang jalan, sebab di satu sisi Abdul sudah memiliki istri, tetapi di sisi lain semangat keilmuannya terus-menerus merongrongnya. Pilihan pelik tersebut akhirnya mendapat jawaban pada tahun 1866, sebab pada tahun itulah Abdul meninggalkan Darwisi menuju Masjid Ahmadi. Namun sayang, banyak guru besar di lembaga tersebut telah tiada. Di tengah kebimbangannya, Abdul mendapat saran dari seseorang untuk meneruskan pendidikannya ke Al-Azhar. Namun saat itu Abdul mengambil keputusan untuk melakukan pengembaraan intelektual menuju Kairo untuk belajar di Al-Azhar. Ketika sedang mengikuti pelajaran di Al-Azhar, kembali Abdul menelan kekecewaan yang kedua kalinya, yang disebabkan oleh sikap menonjolkan diri pada siswa Al-Azhar, baik dari sisi keilmuannya, lebih-lebih dalam menghafal Al-Quran, yang menurut kacamata Abdul, hal tersebut hanya berupa hafalan yang kering pemahaman terhadap makna naas Al-Quran tersebut. Lalu apa yang dirasakan Abdul mendapat pembenaran dari Syekh Mustafa Kamal Al-Maraghi mengenai pembelajaran Al-Quran. Maraghi menyatakan bahwa Al-Azhar pada saat Abdul belajar memang masih suram karena sistem pembelajarannya masih menggunakan standar aturan pudar yang terputus dari sumbernya, yakni Al-Quran yang tercabut dari akarnya. Lalu setelah melakukan perkuliahan dengan dirasa omong kosong oleh Abdul tersebut, Abdul tiba-tiba menjumpai dengan seorang bernama Al-Afghani pada tahun 1839 sampai 1897, dan dari perjumpaan itulah Abdul mulai mengenal bagaimana menafsirkan Al-Quran yang baik dan lebih rasional. Kemudian berkembang pemikiran Abdul berikutnya yang dibimbing oleh Al-Afghani mendapat
lebih tercerahkan. Oke, berikutnya karya-karya yang dibuat oleh Abduh yaitu Tafsir Juz Amma, Tafsir Al-Quran Hakim, Risalah atau Tauhid. Oke, selanjutnya munculnya ide pemberontakan Abduh. Kemajuan demi kemajuan dicapai oleh Eropa pasca runtuhnya Imperium Islam membawa pada puncak kejayaannya. Hal itu bisa disaksikan pada paruh pertama abad ke-19 di mana Eropa terus menjadi ikon modernisasi peradaban. Perkembangan sains dan ilmu pengetahuan di Eropa mengalami kemajuan yang cukup pesat hingga jauh meninggalkan dunia Islam. Sederet prestasi yang semakin gemilang tersebut menjadi Eropa terus mengembangkan sayapnya pengaruh dan mempengaruhi ke seluruh penjuru dunia. Seperti yang saya sebutkan di atas, Mesir sejak ekspedisi Napoleon merupakan bagian dari sasaran Eropa dalam mana mentransmisikan ilmu pengetahuan dan sains serta invasi kekuasaannya. Transmisi ilmu pengetahuan dan sains yang dilancarkan oleh Eropa sangat mempengaruhi tatanan pemerintahan serta cara berpikir bangsa Mesir. Perasaan keterketinggalan serta pengaruh Eropa yang semakin lama semakin dahsyat, lebih-lebih dalam persoalan pemerintahan, membuat kesadaran baru bagi cendekiawan Mesir guna mengupayakan perlawanan untuk mengusir Eropa sebagai penjajah. Upaya perlawanan dan keinginan keras bangsa Mesir dalam menghalau invasi Eropa bukanlah suatu hal yang baru. Akan tetapi, upaya tersebut selalu kandas. Melalui refleksi sejarah dan doktrin keagamaan, maka muncullah Muhammad Abduh dengan ide pembaruannya. Abduh adalah sebagian dari generasi Mesir penerus tongkat estafet pembaruan. Al-Ghazali dengan kecakapan serta penguasaannya terhadap ilmu pengetahuan kemudian tidak hanya menjadi guru spiritual Abduh tetapi juga menjadi sahabat akrabnya. Jalan panjang perjuangan berliku-liku dalam membangkitkan kesadaran Muslim terhadap ancaman dominasi Barat. Hal tersebut karena penjajahan tersebut, maka Abduh dan Al-Ghazali bersama-sama mencetuskan bagaimana cara keluar dari penjajahan tersebut menggunakan pola pikir rasional dalam Islam. Lalu berikutnya gerakan pembaruan Abduh. Upaya Muhammad Abduh dalam melakukan pembaruan dimulai dengan perlunya sebuah sistem pendidikan yang kritis dengan metode modern. Melalui sistem pendidikan ini, Abduh menginginkan perubahan pola pikir keagamaan bangsa Mesir yang rigid menjadi cair. Dalam pandangan Abduh, kekalahan serta ketinggalan Mesir terhadap Eropa penjajah disebabkan oleh ketidakmampuan orang-orang Mesir untuk keluar dari jerat dogmatisme yang itu diperkuat oleh pendidikan Mesir yang kontroversial. Lemahnya penguasaan terhadap bahasa Arab juga menjadi faktor lain sehingga orang-orang Mesir tidak memiliki cukup alat guna untuk mengaji ulang kitab-kitab yang ditulis oleh para cendekiawan Muslim pendahulunya. Inilah yang menjadi salah satu faktor kekakuan orang-orang Mesir dalam berpikir. Akibatnya, orang-orang Mesir kemudian terlalu asik dengan cara berpikir yang berlandaskan warisan kebudayaan atau berpikir secara klasik, sehingga tidak memiliki kreativitas yang inovatif dalam melahirkan pandangan-pandangan baru untuk kemaslahatannya. Sementara di sisi lain, Abduh menyaksikan bagaimana Eropa menjajah terus-menerus memperkokoh kecangkrangan kekuasaannya di tanah Mesir. Di tengah kepungan dogmatisme serta jerat kekuasaan yang ditaburkan Eropa terhadap Mesir membuat Abduh semakin gerah. Untuk itu mengikuti Al-Afghani, Abduh juga mengkampanyekan pan-Islamisme dan reformulasi Islam. Tetapi reformulasi Islam bagi Abduh menjadi skala prioritas sebab reformasi Islam adalah kebutuhan yang sangat mendesak dan menjadi kewajiban yang tak bisa ditawar-tawar. Reformulasi Islam menurut Abduh sangat penting, artinya dalam mana upaya tersebut diharapkan menjadi vitamin sebagai pencerah dalam berpikir orang-orang Mesir pada saat itu. Kembali kepada sumber murni dan pendekat logika zaman merupakan kunci utama untuk menurut Abduh untuk memformulasikan Islam, sebab pemahaman terhadap Al-Quran tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.
Oke, selanjutnya yaitu politik dan pemerintahan dalam pandangan Abduh. Dalam politik, Abduh dipandang sebagai lebih moderat ketimbang Afghani. Bagi Abduh, organisasi politik bukanlah persoalan yang ditetapkan oleh ajaran Islam, melainkan oleh situasi dan waktu tertentu melalui musyawarah dalam komunitas. Dengan demikian, ide pemberontakan Abduh sesungguhnya lebih menekankan kepada kebebasan dalam menentukan termasuk apakah negara tersebut berbentuk khalifah atau berbentuk negara yang demokratis seperti yang telah terjadi di dunia barat. Dengan sikap tersebut bukan berarti Abduh mengendaki copy paste pada dua model sistem di atas. Namun jika hal tersebut terjadi menurut Abduh, maka sesungguhnya kaum muslimin keluar masuk taklid. Padahal taklid merupakan berhala yang coba dihindari oleh Abduh. Kemudian yang terpenting bagi Abduh seperti yang dikemukakan oleh Abdul Ati adalah memberikan kebebasan politik dan kebebasan berorganisasi kepada umat. Kebebasan inilah yang kemudian disebut Abduh sebagai kebebasan insyaniyah dalam menetapkan pilihannya. Dengan kebebasan tersebut, diharapkan umat melakukannya dengan penuh kesadaran sehingga apa yang diharapkannya dapat digapai. Politik dan pembaharuan yang Abduh tempuh memang sangat moderat, karena Abduh lebih menekankan pada kesadaran pembaruan umat dari dalam diri umat itu sendiri. Dan karena itulah Abduh tidak menghendaki jalan konfrontatif seperti yang pernah dilakukan gurunya Afghani. Walaupun pada masa awal Abduh juga disinyalir terlibat dalam revolusi Urabi, dengan demikian gerakan politik Abduh dipandang sebagai gerakan yang evolutif, bukan gerakan revolusioner. Abduh tidak jauh berbeda dengan pemikir lainnya. Abduh sebagai tokoh modernis juga menekankan adanya pemimpin. Tetapi bagaimana pemimpin yang ideal menurut Abduh? Dalam persoalan kepemimpinan, Abduh secara tegas menyatakan bahwa Islam tidak mengenal pemimpin keagamaan. Namun, pemimpin yang diharapkan oleh Abduh bahwa seorang pemimpin harus mengenal bagaimana rakyatnya atau sipil. Pemimpin ini menurut Abduh adalah orang yang terikat oleh hukum yang tidak ia kuasai, tetapi ia didudukan pada jabatannya oleh komunitas yang mengawasinya. Dengan logika di atas, bukan berarti Abduh ingin memisahkan secara mutlak antara persoalan akidah dan dalam dunia, sebab Islam dalam pandangan Abduh sesungguhnya mencakup kedua-duanya. Abduh memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan, bahkan jika dibutuhkan pemimpin yang diktator pun merupakan pemimpin yang baik jika ia sesuai dengan hadis-hadis dan Al-Quran serta cocok dengan umatnya. Dan jika terjadi pertentangan antara Al-Quran, maka umatlah yang berhak untuk memutuskannya. Pemikiran Abduh tersebut merefleksikan sebuah gagasan masa depan umat Islam dalam merumuskan setiap persoalan yang dihadapi oleh umat Islam. Dalam hal apapun, sesungguhnya Islam tidak mengikat umatnya untuk tunduk dan pasrah pada hasil akhir oleh pikir masa lalu, bahwa produk pemikiran keislaman tentu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Tugas setiap generasi Islam adalah menggali makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis untuk kepentingan zamannya. Produk pemikiran atau produk hukum yang tidak untuk disingkirkan, apalagi menjadi belenggu, tetapi menjadi titik pijak guna menentukan produksi pemikiran yang tepat, sehingga perbedaan simpulan hukum tidak dimaknai sebagai pembangkangan, tetapi sebagai sebuah kreasi yang betul-betul maslahah bagi umat. Abduh telah membentangkan cara berpikir yang brilian untuk masa depan umat Islam. Tidak takut dianggap bid'ah dan berpikir objektif guna kemaslahatan umat Islam. Terima kasih.